Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, kali ini belajar tematiknya bersama Ibu Vira. Untuk menjaga kesehatan, jangan lupa pesan Ibu. Memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan menjaga jarak. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dampak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 secara tepat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan upaya-upaya pelestarian kebudayaan nasional secara benar. Yang ketiga, siswa dapat menyanyikan lagu Tanah Airku dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo secara benar. Yang keempat, siswa dapat mengetahui perpindahan kalor secara tepat. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda Indonesia berkumpul untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan. Organisasi yang masih bersifat kedaerahan mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya, seperti PNI Baru, Partindo, Gerindo, dan GAPI. Peristiwa Sumpah Pemuda membawa kesadaran pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 memberikan dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Yang pertama, organisasi kedaerahan bersatu dalam organisasi yang bersifat nasional. Yang kedua, menyadarkan pentingnya tali persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai suatu bangsa. Yang keempat, timbul semangat persatuan untuk membentuk negara kesatuan. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita pentingnya persatuan dan kesatuan. Sikap tersebut merupakan cerminan dari budaya masyarakat Indonesia. Apakah anak-anak tahu apa itu budaya nasional? Kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, sehingga perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Berikut ini upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Yang pertama, mengadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat, misalnya dengan pawai budaya. Yang kedua, menggalakkan kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah. Yang ketiga, mengembangkan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran, misalnya menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah-sekolah.
Yang keempat, menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Yang kelima, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri. Salah satu kebudayaan nasional Indonesia adalah lagu nasional yang berjudul Tanah Airku. Apakah anak-anak tahu lagu tersebut? Lagu Tanah Airku diciptakan oleh Ibu Sud. Anak-anak, coba perhatikanlah dan dengarkan lagu Tanah Airku berikut ini, dan kalian bisa mempelajarinya dengan orang tua di rumah. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku Rasanya haus ya setelah menyanyikan lagu Tanah Airku. Coba perhatikan apa yang diminum oleh Siti dan Bayu. Siti dan Bayu meminum air. Anak-anak, apakah kalian tahu termasuk ke dalam zat apakah air tersebut? Betul sekali, air termasuk ke dalam zat cair. Selain peristiwa mencair, membeku,
dan menguap, masih terdapat 3 peristiwa perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun, menyublim, dan mengkristal. Mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Contohnya, daun pada pagi hari menjadi basah, meskipun pada malam harinya tidak hujan. Menyublim. Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Contohnya, lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari. Mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya, pembuatan es kering atau dry ice. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian amati video mengenai perubahan wujud benda berikut ini. Anak-anak, kalian telah mempelajari dampak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, upaya-upaya pelestarian kebudayaan nasional, menyanyikan lagu Tanah Airku dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo secara benar, dan mengetahui perubahan wujud benda yang terdiri dari mengembun, menyublim, dan mengkristal. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.